Color Sepi, berbagi pengalaman, cerita, desain, dan seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Irfan Arucal, Color Sepi. Ya teman-teman, kali ini saya berada di luar ruangan. Jadi memang mohon maaf jika agak sedikit berisik, tapi sekalian menghirup udara segar ya di pagi hari. Dan ini mural saya bertiga sama adik saya udah jadi, sekalian pamer sedikit. Ini mural yang kami kerjakan bertiga waktu ini pulang di rumahnya ibu. Jadi ada satu space ruangan kantor adik saya, jadi saya daripada nganggur bikin mural saja. Nah kali ini, kemarin kan udah ada gambar perspektif ya, ternyata ada yang teman yang minta dibikinin lebih detail gitu, lebih detail, kasih contoh benda gitu ya, misalkan atau mobil misalkan, atau benda-benda furniture gitu. Jadi ada garis-garisnya yang lebih detail gitu. Kayaknya sih oke juga buat dicoba. Langsung kita coba ya. Oke teman-teman, kita mulai bikin tutorial perspektif yang kedua, yaitu mencoba untuk menggambar objek mobil ya, jadi agak lebih detail. Tentunya kita memakai 2 titik hilang ya. Kita langsung mulai saja dengan membuat garis horizon ya, agak besaran sedikit ya. Nah ini mungkin akan sedikit tampak dari atas ya sedikit, karena kan mobil itu posisinya kan, kalau ini kan eye level ya, ini mata manusia gitu, jadi kan kita nggak bisa lihat maksudnya itu agak rendah dari manusia, jadi dia posisinya tentunya ada di sedikit lebih rendah atau sedikit ke atas lah gitu angle-nya gitu ya. Jadi kita ambil dari sini. Nah, naik sedikit ya gampang. Nah, segini lalu kita tarik. Atau kalau berasa masih kurang, kita petakan lagi garisnya. Nah, ini kita bikin mobil yang bentuknya agak mudah aja, jadi nggak yang lebih kotak-kotak kali ya, jadi mungkin lebih mudah untuk dibuat. Ini kalau masih kurang kita tambahin lagi garisnya. Nah, ini perspektif 2 titik hilang ya. Kalau teman-teman masih ragu-ragu bisa pakai penggaris sih sebenarnya, tapi kalau udah pede ya udah langsung aja. Nah kita tentukan titik mana yang akan ditarik untuk jadi bidangnya. Misalkan kita mau ini sama ini. Nah kita bikin aja dulu, misalkan gini ya. Nah, ini nah segini ya kira-kira, atau nah ini nanti ditarik lagi ini. Nah ini kan udah menjadi satu bidang, bidang apa ya istilahnya ya, bidang kotak kubus yang mau jadi bentuk dasar dari mobil itu. Oke, lalu misalkan pengen agak, mobil kan bentuknya nggak kotak gini ya, jadi ada kelengkungan gitu. Jadi misalkan ini dari posisi kaca jendela, kita ambil aja. Ini sebenarnya kan tarikan garis dari sini ya, kita tarik set gitu. Tapi karena udah tinggal ngikutin ini, berarti kan sejajar antara ini sama ini tuh sejajar. Makin ke atas horizon tuh, makin menuju horizon makin lurus, makin ke bawah makin miring ya. Nah jadi kita anggap saja udah di sini, kita tentukan, lalu kita tarik dari sini untuk kaca depan. Nah jadi kita bisa tarik di sini garis miring atau lengkung tergantung bentuk mobilnya. Misalkan kita bikin mobil yang van aja yang simple ya, jadi kita bikin garisnya lengkung gini. Nah tarik sini semacam ini. Nah lalu kita tarik ke belakang. Nah tentunya ini juga pasti akan rounded ya, bentuknya agak rounded gitu. Kalau mobil kan nggak lurus banget, tinggal dimiringin sedikit gini. Tuh. Ini ditarik,
ini juga harus agak cembung tentunya, ini juga agak cembung. Nah jadi dibikin ini juga biasanya kan gini ya, agak miring, jadi nggak lurus banget. Jadi tujuannya garis tadi itu kan untuk garis bantu aja, untuk memudahkan kita memetakan. Nah ini kan biasanya di sini nih area bumper misalkan segini gitu. Nah, udah cukup. Lalu mungkin di sini agak menonjol sedikit ya karena bumper, jadi gini. Lalu ditarik. Ini juga pasti akan rounded ya, kan nggak ada bumper yang kaku gitu. Rounded. Lalu kita tarik sini untuk kaca. Ini. Nah ini tinggal ngikutin sebenarnya kan untuk bentuknya tuh. Nah kan udah kelihatan bentuknya. Nah jika untuk ban itu kita ini aja, kalau misalkan kemarin kan saya langsung ya, ini biar lebih mudah kita garis aja dulu ini. Terus ini juga ngikutin tentunya segini. Nah ini kan kotak nih, tinggal dilengkungin aja tuh ini. Nah ini juga mengikuti ya, mungkin kurang sedikit lah ini. Nah ini kayaknya bentuknya agak terlalu distorsi, belakangnya ceper ya, lebar, tapi nggak apa-apa. Nah ini kan udah kelihatan bentuk nih. Nah tinggal teman-teman detailing aja sih, pengen bikin area kaca samping ya tinggal ditarik ini terus misalnya. Nah otomatis ini ada ketebalannya, ketebalan gini itu spion ya, tinggal tarik garis dari sini misalkan gini. Nah tinggal di pas-pasin gitu. Nah, misal kayak gitu. Lampu sama, kita bisa ambil dari garis ini, garis bantu ini. Nah misalnya kita bikin bentuk yang simple aja ya, untuk bentuk lampu yang beginilah, simple gini, kita tinggal ikutin garis aja dari sini. Ini kan udah ditarik garis kan. Nah ini. Nah kalau kurang ya tambahin gitu. Nah misalnya begini. Misalnya nah ini kan udah jadi satu bentuk. Nah sisanya sih tinggal ikutin aja dashboard, jadi tinggal ngikutin garis bantu yang sejajar gini gitu. Terus simpel ini kaca samping, jendela samping ya tinggal ngikutin. Nah, ini kan nggak kelihatan ya. Nah gitu. Fog lamp, plat nomor misalkan tinggal ngikutin aja garis-garisnya, tinggal. Jadi pokoknya semakin ke bawah ini kan ini semakin miring ya, semakin ke atas semakin lurus. Nah itu garis-garis bantunya tuh ngikutin itu. Nah, sama ini ngikutin juga. Ini kalau teman-teman pengen nambahin kaca ya tinggal diterusin aja, tapi kalau mungkin ini mobil box ya, mobil paket gitu misalkan, ya tinggal di apa namanya, nggak usah digambar, nggak apa-apa ini. Kalau ban sih tinggal elips aja sebenarnya. Nah kalau misalkan pengen posisinya pas, tarik aja sini. Tapi kayaknya kalau ban sih nggak perlu sih, bisa langsung aja begini. Nah ini tinggal gimana lah bikin velgnya yang bagus gitu. Yang penting bentuknya itu ketahuan dulu untuk dasarnya. Ya mungkin ini agak terlalu distorsi ya, karena mungkin bidangnya kecil, kertasnya, jadi mobilnya itu agak terlalu tampak atas tadi, tapi nggak apa-apa sih. Yang penting prinsip perspektifnya seperti itu. Nah gini. Nah ya kurang lebih seperti inilah. Nah, biasanya sih memang dipakai untuk teman-teman yang kuliah desain produk ya, tapi kalau semua mahasiswa desain untuk pelajar kuliah dasar sih kayak dapat semua sih menggambar benda-benda gini ya, objek-objek, baik benda hidup untuk transportasi ya. Kira-kira sih segini ya untuk nggak tahu ini cukup detail apa enggak untuk teman-teman sih. Kalau menurut saya sih sebagai dasar belajar menggambar perspektif mobil sih rasanya cukup sih. Kalau misalkan
ya mungkin dikembangin lagi sih, karena ini bentuknya kan simple ya. Kalau misalkan ini kita coba bentuk yang maksudnya angle yang agak berbeda ya, misalnya nah ini tampak bawah berarti ya, misalnya gini ya, bisa gitu, bisa aja untuk kurang satu angle yang agak berbeda. Nah, jadi prinsipnya sama, nah tinggal ditarik aja ini mobil apa bus seperti ini kan cenderung tinggi ya, nah, atau kereta misalkan. Nah prinsipnya sama, jadi tinggal di tuh begini. Nah kurang lebih sih sama. Saya nggak hafal sih bentuk bus seperti apa. Ya kurang lebih kan udah ketahuan ya. Kalau untuk ilustrasi, sekedar ilustrasi sih kita nggak terlalu detail ya, nggak perlu terlalu detail untuk bikin apa namanya, bikin jenis atau macam busnya gitu. Yang penting ketahuan oh ini bus gitu. Biasanya kan bus kan spionnya di atas gini. Nah ini. Dan kalau contoh tampak apa ya, view dari bawah ya, dari mata ini mata kodok, ini mata burung gitu. Jadi kurang lebih beginilah gitu. Nah, terus apa lagi objek, misalkan tadi saya bilang furniture ya sama sih sebenarnya, kotak-kotak juga ya. Jadi ya kita ambil, katakanlah kita ngambil dari sini ya gitu. Ya desain produk itu kan banyak, ada furniture, interior juga ada furniture. Nah ini misalnya gini ya, tinggal ini aja di split gitu ya, atau ya kurang lebih sama sih. Jadi untuk objek-objek yang kotak-kotak ini, nah kurang lebih kayak gitu. Terus apa lagi ya enaknya? Yang agak susah sebenarnya sih objek-objek atau benda yang bentuknya nggak beraturan, tapi bisa juga sih di mapping pakai perspektif gini misalkan ya, kita jadi biar lebih mudah ininya gitu, angle-nya. Jadi kita misalkan gini ya, kita bikin apa ini, misalkan bikin satu benda yang bentuknya nggak beraturan tuh apa ya? Sorry, ini ngikutin gini nih, kemiringannya harus ngikutin titik nih. Nah, misalkan bikin apa, dispenser lah, peraturan ya dispenser, patung gitu ya, misalkan yang bentuknya agak jadi biar angle-nya pas gitu ya, kita bikin ininya aja dulu gitu, bikin apa namanya, kerangkanya, terus misalkan ya tinggal diikutin gini. Tapi mah agak susah sih kalau patung, karena bentuknya kan nggak beraturan ya, misalkan ada bentuk abstrak ya gitu. Paling nggak nih angle ininya ketahuan gitu, atasnya yang mana gitu ya kira lebih sih begitu. Kalau patung mungkin agak lebih detail mengkajinya. Mungkin kalau teman-teman yang pakai 3D malah lebih gampang. Ini sebagai dasar aja sih, dasar menggambar perspektif aja sih. Oke teman-teman, untuk perspektif yang kedua kali ini menggambar mobil saya rasa cukup sih ya. Jadi teman-teman tinggal kembangin sendiri, atau mungkin kalau misalkan susah menggarisnya ya bisa pakai penggaris pelan-pelan gitu. Jadi dari pensil dulu, lalu ditebelin gitu pakai marker atau pakai spidol gitu. Jadi biasa sih memang untuk gambar-gambar desain produk ya seperti ini ya, tapi nggak apa, ini namanya dasar. Oke teman-teman, cukup untuk videonya, silahkan dicoba. Yes teman-teman, jadi tadi itu saya kasih contoh gambar mobil, beberapa gambar furniture, jadi untuk perspektif yang lebih detail ya. Jadi sebenarnya sih intinya sama kok, tinggal di apa namanya, kalau teman-teman kesulitan mungkin bisa pakai penggaris atau mungkin pakai benang gitu ya yang ditarik gitu, tapi kayak agak ribet sih. Tapi kalau pakai penggaris mungkin bisa, tapi biasanya kadang-kadang agak kaku ya. Tapi kalau untuk belajar biasanya tuh sebisa mungkin jangan pakai penggaris, jadi langsung aja kita garis sebisanya, untuk guidance langsung dibikin objek atau bendanya gitu ya. Kira-kira sih demikian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.